Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika nabiyyina wa qudwatina wa uswatina wa qaidina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara nahjahu wa ahya sunnatahu wa ahabba awliya'ahu ila yaumil qiyamah. Yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin. Wa ba'd. Ikhwatal kiram, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun fa inna Allah qala fi kitabil aziz. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في آية أخرى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى في سورة مريم تشغيلا لنا وترغيبا لنا بأعمال الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Yang saya cintai, ikhwah wa akhwat, para asatidz dan asatidzah semuanya, dan para piadah kita di DPD Kabupaten Bekasi yang saya cintai semuanya. Saya sampaikan semoga Allah menjadikan pertemuan kita secara online ini tetap Allah dekatkan hati kita, jauh di mata tetap dekat di hati. Dan semoga apa yang kita lakukan di bulan Ramadan hari ke-6 ini dengan kebersamaan kita dengan partai kita oleh Allah dijadikan bersaudara, tetap bersatu, tetap menyatu dan disatukan visi misi kita sehingga Allah menyatukan hati-hati orang-orang yang ada di luar partai kita menjadi menyatu bersama kita, bersama Rasulullah di surganya nanti. Dan itu tidak lain karena doa-doa kita semuanya dari lidah-lidah yang mulia di antara kita semuanya. Dan kita tidak tetap harus ihtisaban,
dengan landasan iman. Imanan wahtisaban. Insya Allah harapan untuk menjadikan negeri kita terbaik di dunia dan kita bagian dari yang memperbaiki negeri kita ini, Allah akan catat dengan tinta emas yang Allah torehkan untuk sejarah kita di negeri yang kita cintai itu. Maka saya sebenarnya menyampaikan hal ini tentang kitab Ihya Ulumuddin dalam waktu yang sangat pendek bagi saya. Ini sangat berat bagi saya. Masih banyak asatid-asatid di Bekasi ini yang luar biasa ilmunya, yang luas, jauh, dan tahuan wawasannya. Tapi saya diberi amanah untuk menyampaikan ini dengan semampu saya, insya Allah. Kita mudah-mudahan sama-sama. Bukan saya yang terbaik dan bukan saya yang paling mengerti, tetapi kita sama-sama belajar untuk menata diri kita, wabil khusus lidah kita, lisan kita yang bersumber dari hati kita yang paling dalam. Karena Allah mengatakan untuk kita bersama dalam surat An-Najm, fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kamu merasa paling bersih, paling suci. Allah lah, dialah yang maha tahu siapa yang bertakwa di antara kalian. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, para asatid yang saya muliakan, Allah mengatakan untuk kita sebagai muqaddimah saya tadi, wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun. Ma yalfidhu, tidak ada ucapan dari perkataan-perkataan yang ada, kecuali ada raqib dan atid yang mencatat di kanan dan kiri. Dan ini bagian daripada saya yang mengucapkan banyak perkataan. Makanya ikhwati fillah rahimakumullah, Allah mengatakan tadi dalam surat Al-Ahzab, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan benar, maka Allah akan memperbaiki kondisi kalian. Yuslih lakum a'malakum, memperbaiki semua aktivitas-aktivitas kalian, baik di rumah, baik sendirian, bersama anak, istri, keluarga, orang tua, tetangga, apalagi ini. Kita di tahun tifatnya. Halo, dengar nggak? Keras belum? Keras belum? Keras, kena, dengar? Ya, Udah? dengar tes. Ya, bagus. Jadi, ulangi lagi, Allah katakan dalam surat Al-Ahzab itu, bahwa berkatalah dengan benar, Allah akan memperbaiki kondisi kalian. Yuslih lakum a'malakum. Kondisi dakwah kita, kondisi partai kita, kondisi masyarakat kita, kondisi bangsa kita. Maka mulai dari kita, dari ketakwaan dan perkataan. Ketakwaan bukti dari perkataan. Ketakwaan adalah realisasi dari perkataan di lidah kita dan perkataan hati kita. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa taala yuslih lakum, dan Allah akan wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan kalau kita sudah berkata dengan benar, beramal dengan sesuai dengan tingkatan ketakwaan kita masing-masing, sesungguhnya kata Allah, aqimis sholata, dan seterusnya ditutup dengan innal hasanata yudhibunas sayyi'at. Sesungguhnya kebajikan-kebajikan akan mendilit, akan menggugurkan semua keburukan, kekurangan, dan aib-aib kita. Kalau kita oleh Allah di bulan Ramadan ini, subhanallah, diberikan panjang umur dan diberikan kesempatan untuk mendapati bulan ini, itu namanya Allah kasih rahmatnya. Allah kasih sayangnya kepada kita. Untuk apa? Mendilit semua perbuatan yang buruk di dalam diri kita. Wabil khusus nanti adalah masalah lidah.
Banyak orang tidak tahu tentang lidah ini kesalahannya. Padahal yang perlu dijaga selain corona COVID ya, virus coronavirus ini adalah virus yang ada di lidah kita. Banyak orang PCR mencari virusnya ada atau tidak, positif atau negatif di dalam lidahnya, tapi lupa virus yang menggerogoti pahala-pahala dia dan mengurangi pahala-pahala dia ditimpakan pada orang lain dan menambah dosa orang lain untuk kita. Banyak orang dicek itu virus coronanya, tapi lupa mengecek virus yang ada di lidahnya tentang afatul lisan. Sama dalam istilah di negeri kita, corona itu dengan sebutan COVID-19. Ihya Ulumuddin diringkas beberapa banyak ringkasan itu, kalau para asatidz dan asatidzah semuanya membuka, itu beliau sebutkan Imam Al-Ghazali itu dengan 19 afatul lisan. Begitu. Yang saya bisa ringkas di sini. Maka dari itu, ikhwati fillah rahimakumullah, para asatidz yang saya muliakan, yang saya cintai semuanya, saya tidak akan bisa menyebutkan semuanya, cuma saya akan beberapa hal yang bisa saya sebutkan. Pertama, lidah itu bahayanya sangat besar dan tidak bisa terselamatkan bahaya lidah ini kecuali dengan kita harus berbicara dengan bicara ucapan yang baik. Seorang sahabat meriwayatkan ya, dari Anas, ya, Rasulullah berkata, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seorang hamba tidak menjadi lurus hingga lurus hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuhu. Dan seseorang tidak akan bisa lurus hatinya sampai lidahnya juga lurus. Wala yadkhulu rajulul al-jannata. Seseorang tidak bakalan masuk surga. La ya'manu jaruhu, sementara tetangganya tidak merasa aman bahwa iqahu, oleh gangguan keburukannya, baik keburukan perbuatan atau lisannya. Maka saudaraku, pesan kita untuk kita bersama untuk menjaga lidah kita supaya hati kita lurus, istiqamah. Istiqamah itu di hati dan ditandai dengan lurusnya lidah kita, pembicaraan kita. Kemudian, ikhwati fillah rahimakumullah, ada seorang sahabat bertanya, hadisnya panjang, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, amu akhadu fa inna lamu akhadu nabi man natakallamu bihi, ya Rasulullah, apakah kita diazab, disiksa apa yang kita bicarakan, apa yang kita katakan? Faqala sakilat ka ummuka ya Mu'ad. Yang bertanya adalah orang sahabat namanya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau menjawab, alangkah sedihnya ibumu kehilangan kamu, wahai Mu'ad. Wahal yakubun nasu fin nari ala wujuhim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah manusia itu dilemparkan ke dalam neraka dengan wajah yang tersungkur, wahai Mu'ad, tidak lain disebabkan oleh panen, hasil panennya dari lidah mereka. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ikhwati fillah, beliau mengatakan untuk dirinya sendiri dan lidahnya, ya lisan kul khairan taghnam waskut an syarrin taslam min qabli an tandam. Wahai lidah, katakanlah yang baik, niscaya kamu akan mendapatkan ghanimah, memetik kemenangan, dan diamlah dari kejahatan
niscaya kamu akan selamat sebelum kamu menyesal. Saudaraku, kalau ini kita lakukan, indah rasanya pergaulan di negeri kita ini. Tidak takut akan undang-undang ITE, tidak takut akan laporan dilaporkan ke aparat keamanan. Kita takutnya hanya kita jangan sampai di akhirat kelak masuk ke neraka gara-gara lidah kita sendiri. Man kaffa lisanahu satarallahu auratahu. Siapa yang menahan lidahnya, Allah akan tutupi aibnya, aurat-auratnya. Wa man malaka ghadabahu waqahullahu adzabah. Siapa yang bisa mengendalikan kemarahannya, dia marah tapi tidak diungkapkan dan tidak juga dilakukan dalam perbuatan, maka Allah akan menjaganya dari siksaannya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Rasulullah juga mengatakan, ini hadis yang terkenal, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyaskut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau hendaklah dia. Apalagi kita sebagai kader-kader dakwah. Masyarakat tidak disuruh, tidak diminta mereka itu semua menilai kader-kader dakwah ini. Ngomongnya baik atau buruk. Mereka tidak lain hanya mengharapkan bahwa kader partai PKS adalah kader yang mereka harapkan. Yang mereka cari kebaikan. Tapi kalau ada salah sedikit aja, itu aibnya mereka katakan di mana-mana. Maka kita harus berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, semampu mungkin. Tidak ada celah sedikit pun lidah-lidah kita ini untuk mengeluarkan kata yang menyakitkan mereka. Kata-kata yang membuat mereka ada catatan negatif. Maka Imam Al-Ghazali memberikan beberapa rincian. Supaya kita dicatat menjadi orang yang baik, maka jagalah dari 19 virus lidah ini. Yang pertama, perkataan yang berbahaya dari lidah adalah perkataan yang tidak bermanfaat. Tidak membahayakan, bahkan hanya bukan tidak membahayakan, tidak bermanfaat itu berbahaya. Kenapa? Karena seorang kader, apalagi seorang beriman bukan saja sebagai seorang kader, apalagi seorang kader, itu perkataan sedikit yang tidak bermanfaat itu sebenarnya sangat disayangkan. Kenapa? Pahalanya hilang sejenak. Walaupun dia berkata tidak ada dosanya, bisa jadi. Tetapi tidak bermanfaat. Maka kata Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu malaya. Di antara tanda-tanda kebaikan Islamnya seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Jadi tidak bermanfaat itu ditinggalkan. Kalau dia amalkan sebenarnya dia telah menyia-nyiakan waktunya dan tenaganya, pikirannya. Maka dari itu yang pertama. Tidak bermanfaat saja. Lidahnya mengatakan yang tidak bermanfaat. Itu sebenarnya sudah bahaya. Apalagi seorang kader. Seorang da'i. Seorang pengurus. Seorang tiada. Apalagi seorang yang biasa. Semuanya sama. Itu yang pertama. Yang kedua, rasa ingin tahu tentang hal-hal yang tidak diperlukan. Namanya fudulul kalam. Hal ini juga tercela. Hal ini termasuk pembicaraan yang tidak perlu dilakukan. Ada seorang guru saya, guru usul fikih, ya, di kampus saya. Itu beliau mengatakan di kelas saya. Orang Indonesia ini fudulul kalam. Sikit-sikit ditanya saya. Sikit-sikit ditanya. Dari mana Ustadz? Kemana Ustadz? Berapa anaknya Ustadz? Dari apa? Misalnya dijawab dari mana? Dari warung. Beli apa Ustadz? Beli makanan. Padahal apa manfaatnya dia tanya itu? Kecuali dia tanya mau dari mana Ustadz? Dari rumah. Mau kemana? Ke warung? Ya Ustadz. Ayo bareng saya traktir. Itu enak itu. Ya.
Itu enak gitu kan. Coba di antara kita pernah nggak mentraktir ustadznya, guru ngajinya, guru likoknya, gitu kan, mengirimi hadiah untuk ustadznya, begitu. Itu kalau ada program dari DPP baru kita keluarkan hadiah. Kalau nggak ada program Ramadan tukar menukar hadiah, nggak ngasih hadiah ke nakibnya, ke usarnya, ke apanya, begitu. Coba sesekali. Ya, tanpa ide dari orang lain, tapi kita punya ide, begitu. Nggak usah tanya, tapi mulai. Nah, begitu. Terkadang tanya, gerak enggak, kan gitu. Makanya ini harus kita evaluasi diri kita Ramadan ini. Harus lebih baik dari tahun lalu. Walaupun guru kita mungkin orang salafi, guru kita guru kimia di SD, guru TK kita masih ada hidup, kita datangi sebagai penghormatan daripada ilmu yang diberikan kepada kita. Mungkin yang kita ingat adalah lagu Balonku Ada 5 misalnya. Itu masih merasa, saya masih ada terasa itu bagi saya. Itu ternyata ada ilmunya, ada hikmahnya. Guru saya TK itu saya pas datang belum ketemu. Begitu. Ya, belum ketemu, saya cari alamatnya belum ketemu. Ya, balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Itu lagu yang lama itu, TK saya ingat. Pas kemudian ada lagu lanjutannya, meletus balon hijau lor. Begitu. Ternyata yang meletus balon hijau. Nggak ada balon kuning, balon merah, yang lain tuh nggak ada. Dan alhamdulillah partai kita warnanya oranye. Nggak meletus lah balon kita. Begitu ya. Subhanallah. Gitu. Coba kalau balon kita hijau waktu itu. Kemarin nggak hijau aja udah hampir meletus ya kan. Begitu. Makanya kita Masya Allah. Ya kan? Begitu. Kita bersyukur. Ya kan? Begitu. Oranye. Ya. Begitu. Subhanallah. Itu yang kedua. Jadi jangan banyak tanya, tapi banyak action aja. Boleh kita tanya-tanya, dalam ayatnya boleh ya kan, bertanya-tanya. Tapi tentang yang kebaikan. Dalam surat An-Nisa Allah katakan ayat 114, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Nanya kamu bagaimana hubungan kamu dengan istrimu? Sudah oke belum? Belum, Ustaz. Kenapa kok belum? Saya malah di rumah mertua. Begitu ya. Perasaan kemarin saya ketemu itu dengan istri kamu, dia sebenarnya mau rujuk, tapi baik dia. Cuma gak berani ngomong sama ente. Gitu. Padahal istri gak ngomong apa-apa itu. Bohongin aja itu tuh orangnya. Ya kan gitu kan. Pas ketemu istrinya yang di rumah mertuanya, mana suamimu kok bersendirian aja? Iya itu suami saya. Begitu, gak mau datang-datang ke sini. Nggak mau jemput lagi, padahal saya tunggu itu jemputannya. Minimal ojek kayak ngirim ojek begitu pulang ke sini. Enggak, ojek pun ente. Suamimu mah dia nunggu kamu juga sebenarnya. Cuma ente aja itu. Langsung kundungan, pure gitu kan. Begitu. Langsung menyanyi lagi, pulangkan saja kepada ibuku. Begitu kan. Aduh, dah sana balik. Saya yakin itu. Begitu. Ini hadiah dari suamimu. Padahal itu suaminya nggak ngasih apa-apa, itu gurunya aja tuh yang rajin bawa hadiah untuk istrinya, untuk memperbaiki kondisinya. Nah ini boleh, begitu. Ini boleh bohong, ya, tetapi nanya-nanya yang ada manfaatnya, gitu. Kenapa? Islah bainan nas, apalagi islah bainan zaujaini, begitu. Islah dalam satu keluarga, itu luar biasa. Ini contoh orang Bekasi ini. Pantas orang Bekasi itu bahagia, happy banget saya lihat tuh. Begitu apalagi fotonya baru bergaya. Begitu suaminya sama istrinya, Masya Allah. Saya terkadang iri. Begitu kan. Saya mau rangkulan sama istri, saya takut ditetawain anak saya. Tetangga saya, artinya itu Ustadz udah tua masih aja bergaya. Banyak gayanya lagi. Begitu kan. Masya Allah. Makanya, ikhwati fillah rahimakumullah. Tuba liman amsakal fadla min lisanihi wa anfaqal fadla min malihi. Subhanallah. Beruntunglah orang-orang yang mampu menahan lidahnya dari berbicara yang melebihi porsinya dan mau membelanjakan kelebihan dari hartanya yang diberikan oleh Allah di jalan Allah. Subhanallah. Ini fatifillah rahimahullah. Ini yang baru kedua. Begitu. Bahaya kalau kita
ngomong yang berlebih-lebihan bukan pada porsinya, tidak proporsional. Ya begitu. Yang ketiga, berbicara kebatilan. Nah, membicarakan al-khaut ya bil batil. Khaut bil batil itu khaut bil batil berbeda dengan haut. Kalau haut itu telaga. Kalau khaut itu berkecimpung. Gitu kan? Memperbanyak perkataan yang batil. Banyak ingat para artis tapi nggak ingat ya, murid-muridnya. Banyak ingat pemain bola, pemain badminton, tapi nggak ingat, ya kan, tetangga-tetangganya yang suka nolong kita, begitu ya. Terkadang kita lupa malahan sama anak-anak sendiri itu tanggal berapa, lu malah inget itu kalender daripada liburan, begitu kan. Makanya kita harus banyak istighfar, ya kan, begitu ya. Makanya ikhwati fillah rahimakumullah, kurangi pembicaraan yang tidak benar, membicarakan orang lain dan sebagainya dengan cara apa? Kurangi bicaranya. Kurangi bicara kebatilan ini, karena ingat Rasulullah mengatakan, a'zamun nasi khataya yaumal qiyamati aksaruhum khawdan. Manusia yang paling besar kesalahannya pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak membicarakan kebatilan. Maka kita harus banyak membicarakan kebenaran. Apa itu? Tadi sudah ada disampaikan oleh Pak Ketua DPD, PLT Ketua DPD kita, mengingatkan ada program ya, yang dibaca dengan 2 juz. Itu kebenaran, al-haqqu mir rabbika. Gitu kan? Kata Allah, dengan Quran inilah Quran yang benar. Baca 2 juz, 1 juz kalau bisa 10. Allah mengatakan supaya kita beda dengan masyarakat biasa. Dulu Ibu. Tolong di unmute oleh hotel unmute semuanya dulu. Lanjut. Silakan Ustaz. Ustaz Nur Yasinnya masih unmute. Ya unmute semua. Hah? Ya. Allah berfirman dalam surat Alladzina amanu taqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada kamu, menjadikan kamu punya pembeda. Bedakan kita dengan masyarakat biasa. Kita harus tampil beda, tapi jangan asal beda. Dengan cara apa? Kalau masyarakat biasa khatam 1 juz 1 hari, kita punya 2 juz. Kalau masyarakat 1 halaman, kita 2 halaman. Masyarakat punya hafalan hadis 1, kita punya 2 atau lebih. Masyarakat punya pilihan-pilihan surat, kita juga punya pilihan surat. Begitu seterusnya. Maka kata Allah akan punya beda. Dan Allah akan memberikan ampunan dan furqan dengan apa yang dicanangkan oleh DPP. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang membahayakan daripada lidah kita adalah, bahaya lidah kita adalah bertengkar dan suka berdebat. Ini adalah dilarang, tercela. La tumaru akhaka wala tumazihuhu wala ta'iduhu mau'idan fatukhlifahu. Janganlah kalian, salah seorang dari kalian itu mendebat saudaranya. Kalau saudaranya salah, diamkan aja dulu. Ya, kalau saudaranya benar, apalagi dengarkan. Jangan pula bergurau dengannya. Jangan suka joki-joki yang apalagi melukai saudara kita. Kurangi joki-joki, canda, senda gurau. Kita adalah kaumun, ya, kata guru kita, kan? Ya.
kaumun yang selalu serius. Sudah serius saja terkadang kita masih gagal dalam mencapai tujuan dan target-target partai ini. Apalagi sendagurau. Ya. Jangan pula berjanji dengannya. Dengan janji-janji itu lalu engkau ingkari sendiri. Nah, jadi kalau kita punya janji, partai kita punya janji. Begitu. Penuhi janji-janji itu. Jangan sampai kita ingkari. Madalla qaumun ba'da an hadahumullah. Tidaklah suatu kaum itu setelah Allah berikan hidayah menjadi tersesat kecuali illa utul jadala, kecuali setelah mereka senang, sering dan suka daripada berdebat. Saya teringat ya. Iya, teringat. Orang itu suka berdebat, adu argumen. Ternyata bukan melahirkan sebuah karya besar. Tapi justru orang yang diam-diam, mereka lah banyak yang berkarya untuk bangsa ini. Yang sering muncul di televisi, debat-debat itu ternyata ya ada juga sih yang menghasilkan. Tapi yang berdebat-debat itu hasilnya kurang maksimal dibandingkan yang diam ujuk-ujuk melahirkan karya monumental untuk bangsa ini. Begitu. Maka biasakan diri kita itu beramal dalam senyap. Allah yang mencatat. Malaikat yang disuruh oleh Allah mencatatnya. Maka respon apa yang dipanggil, apa yang diperintahkan oleh Allah, Rasulnya dan para qiyadah kita. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza ta'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan-panggilan Allah dan Rasulnya apabila panggilan itu membuat kalian hidup lebih hidup. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Allah meliputi apa yang ada di hati kita. Walaupun kita tidak nampakkan. Tidak orang-orang yang suka apa namanya itu apa istilahnya itu yang disebut orang yang dinampak-nampakkan itu apa bahasanya orang Indonesia itu ya. Kalau orang Jawa pamer, pencitraan. Ya kan? Nggak usah dicitra-citrakan, itu akan yang penting kita beramal dan dekat ikat dengan hati. Silaturahmi sambung terus sampai mereka punya KTA. Gitu. Insya Allah. Gitu. Nggak usah difoto bareng misalnya, nggak usah. Nah, yang penting apa? Hatinya foto bareng tapi setelah itu bercerai, naudzubillah. Kerjanya pada yang lain, kan? Begitu. Penuh itu panggilan Allah. Ajak semua orang. Jangan diajak mereka. Ajak, ejek, rangkul, jangan dipukul. Begitu. Kasih sandang pangan, kan? Papan. Nah, begitu kan? Ada punya ide yang punya bedah rumah, silakan lanjutkan. Begitu kan? Sampai mereka merasa apa namanya? Tenang. Nah, begitu. Maka kata Allah dalam surat Ali Imran, kalau tadi surat Al-Anfal ayat 24, ya, fastajaba lahum rabbuhum anni la ubi'u amala amilin minkum min zakarin au unsa. Subhanallah. Maka Allah merespon pula untuk mereka-mereka yang merespon panggilan Allah, bukan orang yang suka berdebat, ya kan? Bukan suka bertengkar apalagi, ya kan? Begitu. Ani sesungguhnya saya tidak menyia-nyiakan amalan kalian dari laki ataupun perempuan. Subhanallah, ikhwati fillah rahimakumullah. Jangan berdebat. Nanti kita akan tersesat. La yastakmilu abdun hakikatal iman. Seorang hamba tidak akan bisa menyempurnakan hakikat keimanannya ayat al-mirab wa in kana muhiqqan. Seorang hamba itu tidak akan sempurna meninggalkan pertengkaran dan perdebatan. Walaupun dia berhak untuk dalam benar-benarnya. Dia benar, tapi dia tidak mau mendebat. Begitu. Itu kita biasakan, saudaraku. Sejahat-jahat saudara kita, teman kita, tetangga kita, keluarga kita, balaslah dengan diam. Jangan didebat. Itu baru kita iman kita sempurna. Tapi kalau banyak debat, ya, banyak bertengkar, mohon maaf.
yang nambah adalah pengurangan suara partai sebelum suara malaikat memberikan syafaatnya kepada kita. Itu partainya udah hilang, nanti di akhirat dihisap lagi. Dengan demikian, ikhwati fillah, setiap perkataan yang kita dengar, jika itu benar, katakan benar ya. Dan jika itu tidak baik, tidak benar, batil atau bohong, tidak terkait dengan perkara agama, ya udah diam aja. Tapi kalau urusan agama, kita harus luruskan. Tapi kalau sekedar urusan pribadi, sudah telan pahitnya ibarat pil pahit. Sekali-kali juga tabungan di akhirat. Kenapa? Kita disakiti, dicaci maki, tapi oleh Allah dikurangi dosa kita, pahala dia ditimpakan kepada untuk kita. Ditumpukan pada kita. Makanya saya belajar kalau ada yang ngerasain saya terkadang, ya mohon maaf mungkin yang terkenal saya kan kemarin juga mendengar itu kan, begitu. Ustadz Yasin yang keras ya, begitu kan? Begitu. Itu baru 2 minggu yang lalu itu. Saya dengar begitu, oh alhamdulillah dengar begitu. Memang orangnya keras ya, nggak bisa lembut karena bukan bangsa lembut. Nah begitu ya, nggak bisa halus karena bukan golongan makhluk halus. Gitu. Maka jangan dimusuhi orang seperti itu. Maka saya pesankan salam saya untuk beliau ya, begitu kan, supaya nanti sampaikan atau ada nomor teleponnya, makan bareng aja sama saya nanti, begitu. Itu nasi kebuli ada itu kayaknya, begitu. Nasi biryani juga ada, begitu. Ini saudaraku, saya lagi belajar begitu. Makanya bapak, ya kalau misalnya bapak misalnya ada yang tersakiti oleh saya dari kata-kata lidah saya, telepon saya ya. Kita makan bareng, mudah-mudahan enak lah, buka bareng gitu kan. Subhanallah, ngopi darat jangan ngopi online. Nah, begitu ya, jangan ngopi online. Terus kemudian kebulinya juga kebuli online. Nah, yang dikirim ke saya itu foto kebuli, foto nasi biryani, kopinya masih kebul-kebul. Ya Allah ya Rabbi, kapan kita bisa ngopi bareng kan gitu kan? Begitu ya. Makanya ini yang keempat. Yang kelima. Ya, yang pertama apa tadi? Masih ingat ya? Yang kedua, ketiga, keempat, yang kelima. Ya, bahaya lidah kita kalau mengucapkan permusuhan, khusumah, abghadur rijali, ya, ilallahi al-alatul khisam, kata Rasulullah. Sesungguhnya seseorang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang keras kepala dan sering bermusuhan dengan orang. Begitu. Kasihlah ya kesempatan diri kita ini untuk evaluasi diri. Jangan suka memusuhi, apalagi PKS ini adalah melayani. Jangan suka membenci karena PKS ini bukan partainya para pembenci. Begitu. Partainya orang yang cinta kasih dan sayang. Begitu. Nah, kita harus balut hati kita yang penuh dengan dosa ini dengan lidah-lidah yang lembut. Nabi Musa menghadapi Fir'aun yang kurang ajar ngaku Tuhan, ya kan? Nabi Musa seorang nabi, Fir'aun sudah ngaku Tuhan, nerakanya juga paling bawah bersama orang-orang munafik juga itu, ya kan? Allah menyuruh kepada Nabi Musa, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergi ke Fir'aun, hai Musa, kamu dan Harun. Fir'aun itu melampaui batas. Wa qula lahu qawlan layyina. Berkatalah kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut. Subhanallah. Enggak musuhin Nabi Musa. Begitu. Yang sering saya dengar, kalau saya tanya di majelis-majelis taklim, ya kan? Bukan di PKS, bukan. Di majelis taklim. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa senjata Musa menghadapi Fir'aun? Tongkat. Saya tanya, bapak-bapak yakin? Betul Ustaz. Begitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, berapa kali Nabi Musa ngebukin Fir'aun? Halo? Berapa kali bapak-bapak, ibu-ibu? Diam semuanya. Ada sejarahnya Nabi Musa ngebukin Fir'aun. Boro-boro bapak. Fir'aun. Nabi Musa itu bukan malah ngebukin, malah dikejar-kejar. Tongkatnya tidak bermakna untuk ngebukin. Nabi Musa ditanya Allah, tongkatmu itu untuk apa? Untuk ngirim gembala dan untuk ngerok, bahasa Jawanya ngerok godong-godongan gitu. Untuk makanan domba-dombanya.
malah dikejar-kejar. Itu Nabi Musa orang paling soleh di zamannya. Fir'aun paling jahat di zamannya. Tapi Allah nyuruh perkataan yang lemah lembut, saudaraku. Ya Allah. Saya terkadang nangis itu. Kalau saya dengar, Masya Allah, Ustadz Yasin, Ustadz yang keras. Aduh, ini saya bebas milih. Kalau bahasa Jawa. Oh, ya Rabbi. Makanya ikhwati fillah puasa ini. Jaga lidah kita, tetangga kita, masyarakat kita, objek dakwah kita ini bukan musuh kita. Fir'aun yang memusuhi Nabi Musa, yang ingin membunuh Nabi Musa. Sampai kecil-kecil orang Bani Israel dicari, semuanya dibunuh laki-lakinya, tapi oleh Allah diselamatkan Nabi Musa. Untuk apa? Mengajarkan kepada kita. Sejarahnya diabadikan dalam kitab Al-Quran ini untuk kita, saudaraku. Yaitu jangan banyak mencari musuh. Sedikit pun jangan, satu orang pun jangan. Apalagi sesama ikhwah, sesama kader memusuhinya. Mengambil hak-haknya, itu salah besar, saudaraku. Ikhwati fillah rahimakumullah. 6. Terlalu mendalam-dalamkan ucapan. Difasih-fasihkan kata-katanya. Dilegak-legokkan. Sudah, jadilah apa adanya. Bukan cari apa, ada apanya. Carilah kita diri kita itu apa adanya. Jadi kalau mengucapkan sesuatu semampu kita, kecuali melantunkan Quran. Lantun kata Rasulullah, bil Qur'ani falaisa minna au kama qala. Siapa yang belum mendendangkan Al-Quran, bukan golongan saya. Subhanallah. Banyaklah saudaraku, jangan mencari musuh, jangan banyak berkata yang batin. Dendangkan banyak Quran nih, saya berkurang untuk mengurangi kegiatan lidah yang negatif. Para asatid insya Allah lebih tahu, lebih paham, lebih banyak ilmunya dan pengalamannya. Ternyata orang yang banyak membaca Quran banyak dicintai oleh masyarakatnya. Belum lagi dicintai oleh oleh para malaikat Allah. Ma'a safaratil kiramil bararah. Apabila ada membaca dengan orang yang beryatata, maksudnya tersendat-sendat, dapat 2 pahala. Tapi kalau membaca Qur'annya lancar, subhanallah, bersama malaikat yang baik-baik. Dan kita mestinya disitulah memperdalam ucapan dalam melenggak-lenggokkan lafaz-lafaz kalamullah. Terkadang banyak orang yang hafal dengan lagu-lagu begitu. Itu nada-nada juga tahu, gitu. Tapi tidak mengerti tentang tajwid. Maka Ramadan ini saatnya kita belajar tajwid lebih banyak. Terkadang mempelajari masa seperti saya dulu masih pemain musik, main gitar. Kadang setan tuh ganggu kita itu. Ingin belajar gitar juga, saya ingin belajar ngedrum juga, organ, melodi saya. Terkadang begitu ketika ada penyanyi bagus-bagus, apalagi Roma Irama saat mendendangkan lagu Ani. Terkejut kita saya, begitu kan? Begitu. Aduh, tapi saya ingat, saya belum baca 1 juz, belum baca 2 juz, apalan saya hilang 1 demi 1, saya istighfar lagi, begitu, kan? Begitu. Saya baca lagi, apalan saya, begitu. Saya baca, saya ulang kali, saya teringat para teman-teman saya, murid-murid saya yang apal 30 juz, gitu. Ada yang 20 juz. Guru-guru saya juga mengajarkan. Guru saya ada yang mengajarkan ke kampung saya waktu itu. Begitu. Ya, di Jakarta, beliau dikaderisasi di Jakarta. Ya, datang ke kampung saya. Pas saya tanya, Ustadz, bagaimana cara menghafalkan Quran? Apakah perlu puasa? Enggak usah, Yasin. Kamu makan yang banyak, insya Allah kamu kuat ngapalinnya. Enggak keleleran, enggak lemes. Itu ya Ustadz, iya. Beliau asalnya dari Blitar, dari Mojokerto, kan sekarang di Jakarta. Jadi anggota DPRD di Jakarta dan punya pondok pesantren di Kalisari. Subhanallah. Mengamanahkan pada saya juga waktu itu sudah banyak hafal Quran. Jadi amanahnya bukan hafalin Quran, makan yang banyak. Begitu. Masya Allah. Begitu ya, saya ingat makan banyaknya bukan ngapalin Qurannya. Begitu. Alhamdulillah. Begitu kan. Nah ini contoh.
Denangkan Quran lebih banyak, gitu. Jangan sampai anak-anak kita tuh yang diingat oleh mereka tentang ayah bundanya itu menyanyikan lagu-lagu Roma Irama atau yang lainnya, begitu. Atau kita ikhwati fillah rahimakumullah, kita dai bukan penyanyi, walaupun ada antara nada dan dakwah itu ada, begitu kan. Yang ketujuh, penyakit lidah, bahayanya lidah adalah berkata kotor, mencela, dan ucapan pedas serta menyakitkan. Ini juga sumber masalah dalam hidup kita. Berkata kotor, ya, kalau bahasa Jawanya itu misuh-misuh. Ya, itu sebenarnya adalah bukti lahirnya dari dalam hatinya. Maksudnya dalam hatinya itu memang suka mengumpat, suka mencela orang. Gitu. Misalnya ada partai lain, gitu, punya janji, punya slogan dan moto, slogan dan moto, ya itu omdo, jangan diikuti partai itu, begitu misalnya. Nggak perlu ngomong seperti itu. Biarlah mereka berjanji dibohongi, silakan membohongi. Yang penting diri kita masing-masing. Kalau ngomong yang baik-baik, ucapan jangan menyakitkan, memerahkan telinga, apalagi sampai terluka di hatiku, begitu. Luka hati itu lebih sakit daripada sakit gigi, katanya begitu. Maggie Z menyatakan begitu, katanya. Gitu kan, lebih baik aku sakit gigi, katanya begitu, kembali Mukio, kan gitu kan. Sakit gigi itu saya juga nggak mau, begitu, apalagi sakit hati, gitu kan. Begitu. Makanya jangan sampai sakit hati itu, ya, dari lidah kita. Siapapun yang sakit hati jangan dari PKS lah pokoknya. Karena masyarakat itu melihat PKS itu kayak malaikat, gitu. Nah, iya, nggak boleh salah, gitu, nggak boleh salah, bahkan nggak boleh makan. Kalau ada makanan, kenapa nggak dibagi, begitu? Padahal orang PKS juga manusia, perlu makan. Kadang-kadang orang PKS juga lupa dirinya juga manusia, bagi-bagi, gitu kan, begitu. Anaknya belum makan, begitulah haula wala quwwata illa billah. Itu luar biasa itu, begitu kan. Tapi terkadang nyelekit di akhir tahun. Pemilu sudah dikasih makan, dikasih sembako, nggak milih Ustadz, itu kurang ikhlasnya. Itu juga hati-hati tuh, itu namanya mengumpat, gitu kan. Bukti itu hati-hati gitu. Masya Allah Ustadz, sudah dikasih sembako, dikasih modal untuk beli tahu bulat, untuk dagang tahu bulat, dikasih gerobak, ternyata nggak milih Ustadz pada kita. Masjid juga kita bantu, begitu. Ya Allah Ustadz, ya Ustadz, Masya Allah, berapa masjid kita bangun Ustadz di kampung itu, ya Allah, nggak ada. Ikhwati fillah rahimakumullah, tadi Allah bilang Allah tidak akan menyia-nyiakan, insya Allah. Begitu, jangan berkata-kata, udah doain aja. Kalau belum milih, memang kita nunggu anaknya saja, begitu. Karena apa? Karena kita belum besanan dengan mereka. Coba kalau besanan dengan mereka, orang-orang kampung itu. Masalahnya ini orang-orang kota ini nikahnya dengan orang kota juga, jarang dengan besanan dengan orang kampung. Ya wajar, orang di kampung-kampung kita kalah, begitu. Makanya ikhwati billah, berkata yang baik. Mohon maaf Ustadz, kita belum milih PKS. Kenapa? Karena kemarin datang satu amplop di rumah saya, berarti amplop kita kurang, begitu. Jangan nyalahkan mereka. Padahal sudah kita kasih sembako lebih banyak nilainya dari amplop itu. Iya, nggak apa-apa. Tunggu aja, nunggu anak kita nikah dengan mereka. Gak usah banyak-banyak, bapak-bapak arah asatid yang kami hormati. Cukuplah setiap kader di DPD ini yang punya anak satu atau 2, 3 dan seterusnya, atau yang belum punya anak, dirancang anak-anak yang apal Quran atau belum hafal tapi sudah punya bacaan bagus, suaranya merdu. Ya kalau sejelek-jeleknya anak kader biasanya itu paling merdu di kampungnya. Kalau orang yang dengan orang umum itu biasanya begitu, kecuali dengan saudara-saudara kita dari NU itu suka belajar qiraat Quran, itu ada bayati, ada jawabul jawab, ya kan, ada macam-macam lah itu, lagu-lagu dan sebagainya. Nah itu anak-anak kita kirim setiap desa. Kemarin kan ada itu program dari Pemda, untuk jadi imam di setiap masjid, di setiap desa 2 orang. Ajukan anak-anak kita jadi imam di situ, begitu. Kamu tamatan pondok pesantren ini, kamu tamat kampus ini, sudah berapa juz? 5 juz, sudah daftar sono jadi imam di desa itu. Ini program daripada bidang keumatan di DPD. Itu penting, begitu, didata anak-anak kader yang suaranya merdu-merdu, bagus-bagus, punya hafalan.
jadi imam. Hijrah, jangan ditambun semuanya. Apalagi semuanya dekat DPD semuanya itu. Waduh, ngumpul semua. Sebenarnya saya mau ke itu daerah mana itu Muara Gembong, begitu kan. Cuma belum ada yang tanah dibagikan, diwakafkan ke saya ini masalahnya kan gitu kan. Begitu ya. Kita besanan ya, kita tancapkan kaki-kaki dakwah ini di setiap desa 1 orang, 2 orang untuk jadi imam masjid sana. Program bidang keumatan. Gitu. Untuk apa? Memulai perkataan yang baik. Jangan sampai kita mencela, jangan sampai kita menyakitkan. Gimana? Kirimkan anak terbaik kita dengan lantunan Quran yang indah-indah dari perut kandungan istri-istri kita. Masya Allah. Itu sudah jam berapa ini? 5 menit lagi ya? 11. Ustaz, ada request untuk buka video, Ustaz. Video antum nggak kebuka. Oh gitu, video saya nggak kebuka. Iya, jadi kurang ini mimiknya. Oh gitu. Mati wajah antum, Ustaz. Iya benar. Pengen lihat wajahnya. Kenapa ini? Masya Allah ya, Ustaz. Wajah yang lama nggak ketemu saya. Oh, ketutupan, kegeser, Ustaz. Mohon maaf ini harus penampakan ya. Nah, mohon maaf tadi kegeser ya. Gara-gara itu tuh, gara-gara itu Ami tadi ya. Ini kita lihat. Kalau nggak bisa. Ini kan. Ya, jadi ini 7. Geser lagi, Ustaz. Ya enggak lah. Kita tutup lagi, Ustaz. Kita emang pas. Kalau mau siang ini, ya udah nggak apa-apa. Enakan siang ya. Tutup lagi ya. Kalau begini ketutup lagi. Tutup lagi, Ustaz. Oh. Ya, ketutup itu. Nah, ya kalau begitu, nah. Telat nih, kasih tahu ini. Ya, jadi padahal saya udah dari tadi ngomong begitu ya. Iya, tadi lihat ekspresi. Bilang kalau orang PKI itu suka penampakan. Oh iya. Iya, jadi yang ke-7 tadi ya. Nah, yang ke-7, yang ke-6. Jadi yang penampakan tuh. Terlalu mendalam-dalamkan ucapan. Jadi kalau kita mendalamkan ucapan yang baik-baik yaitu Quran, banyakin Quran, ngapalin hadis arba'in ya. Ya. Ini saya nampakin lagi. Oke. Dan apa? Nampak. Yang ke-7. Berkata kotor dan apa tadi? Mencela. Yang 8. Udah waktunya udah habis ya. Itu ringkasannya aja ya. Dilarang lidah kita itu melaknat. Rasulullah mengatakan tadi yang tentang berkata kotor. Bukan golongan orang beriman, orang yang banyak mencela, melaknat, berkata cabul, dan berkata tidak sopan. Laisal mu'min bitta'ani walal la'ani walal fahishi wal badhi. Begitu ya. Begitu. Jadi tidak termasuk orang yang beriman. Nah, jadi yang berikutnya, yang ke-8, suka melaknat, ya itu jangan sampai kita termasuk, kecuali orang yang kita laknat itu perbuatannya. Kita laknat perbuatannya, orangnya jangan dicaci atau dilaknat, disumpahin, mati loh, mampus loh, mencelakan orang, menyengsarakan orang banyak, jangan. Siapapun kita ya, biasakan untuk tidak melaknat. Termasuk orang yang menyakiti kita, jangan dilaknat. Begitu kan, terkadang ada orang itu kan, begitu. Gimana kabarnya itu teman kamu itu, gitu kan? Itu kan yang nyakitin kamu, gitu misalnya. Kamu senang dia sengsara, begitu kan? Iya, saya doain aja biar mampus dia, begitu kan? Apalagi itu yang suka lihat di tembok-tembok itu, siapa saja yang membuang sampah di tempat ini, saya doakan mudah-mudahan dilaknat dan sengsara sampai 7 turunan. Oh gitu. Masya Allah. Itu doa, tapi isinya mencela, melaknat. Bahasanya sih doa. Saya doakan begitu. Kesannya mah baik. Begitu. Tapi isinya, sengsara sampai 7 turunan. Begitu. Naudzubillah min. Itu yang ke-8. Yang ke-9. Lidah kita itu bahaya sebenarnya kalau banyak bernyanyi dan mendengarkan syair-syair. Bukan berarti nggak boleh.
kan? Kalau syair-syair berlaku untuk seperti tadi Marus Kaatir syair kayak misalnya itu yang di Ismail Marzuki ya kan, siapa itu namanya yang rambutnya panjang itu Bapak almarhum Rendra ya kan, syair-syairnya menggugah begitu ya, itu boleh. Kalau zaman Rasulullah namanya Hasan ibnu Sabit, begitu boleh. Ayo Hasan, ini kita menghadapi musuh yang besar, mana syair-syairmu keluarkan begitu ya. Makanya kita kalau masih ada yang hobi masa lalu yang masih perlu tersalurkan ya, syair-syairnya yang menggugah silahkan ya kan, bermakna untuk dakwah, bermakna untuk mengokohkan dakwah dan menyatukan umat ini. Yang ke-10, bahaya lidah adalah banyaknya senda gurau. Yang ke-11 al-istihza ya, atau sukhriyah ya, menghina, mengecek ya, membanggakan diri, nah begitu ya, meremehkan orang. Rasulullah mengatakan al-kibru, yang membanggakan diri adalah kesombongan ya, batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Nah gitu Bapak Ikhwatifillah rahimakumullah. Jadi jangan sampai menghina, meremehkan orang. Seburuk-buruknya masyarakat, apalagi kader PKS, dia itu sudah kader, dia itu udah masyarakat kita. Bisa jadi kita dapat masuk surga gara-gara saudara kita. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah dimusuhi oleh Khalid bin Walid sampai perang Uhud, tapi beliau tidak pernah mencapai. Umar bin Khattab yang Rasulullah mengajarkan kepada kita dalam sirahnya, ya Allah, tunjukkan dari dua Umar ini menjadi pembela agamamu. Umar bin Khattab yang Allah kasih tunjuk antara Umar dan Abu Jahal, namanya sama-sama Umar, Amr sama Umar. Begitu. Didoakan, coba kita. Siapa yang pernah mendoakan orang yang menyakiti kita? Begitu. Coba. Siapa yang di antara kita mendoakan orang yang menyakiti kita untuk mendapatkan hidayah, untuk mendapatkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia yang memusuhi kita, menyakiti kita, menyakiti masyarakat kita, dia menjadi sadar dan bahkan mencintai kita. Seperti kata Allah dalam surat Fussilat, ya, ka'anna waliyun hamim. Seakan-akan mereka itu idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Begitu. Seakan-akan orang yang memusuhi itu, karena kita balas dengan kebaikan, seakan-akan dia itu adalah orang yang sangat dekat dengan kita, padahal dulunya memusuhi kita. Seperti Rasulullah punya sahabat Khalid, dulunya memusuhi, Umar bin Khattab memusuhi, tapi menjadi pembela. Begitu. Itu yang keberapa tadi Bapak? Yang ke 10, 11, yang ke-12 sekarang. Ya, menyebarkan rahasia orang. Ya, jangan suka mengumbar aib orang. Rahasia juga nggak boleh, apalagi aib. Begitu. Siapa yang menutupi aib orang di dunia, maka Allah akan tutupi keburukan-keburukannya di akhirat kelak. Jangan suka berjanji palsu, apalagi ya, kita sebagai partai yang memang kita bisanya hanya berjanji untuk selama pemilu dan sebelum pemilu. Tapi setelah punya hasil, para kader yang diberi amanah, janji-janjinya harus dipenuhi. Itu janji partai, apalagi janji kita pribadi masing-masing. Karena salah satu ciri orang yang tidak punya kemunafikan adalah apabila berjanji ditepati. Kalau tidak ditepati berarti ada kemunafikan. Yang ke-14, jangan sampai suka bohong dalam berkata dan sumpah. Nah, ya, yang ke-15, ghibah, membicarakan aib orang. Nah, yang ke-16, namimah, mengadu domba. Ya, mengadu domba itu adalah sangat-sangat tidak baik. Begitu ya, tercela. Ya, yang ke-17, perkataan yang memiliki dua makna, bersayap. Jangan juga, walaupun mungkin orang memahami ini, yang lainnya memahami yang itu, kita harus jelas, clear, sehingga orang punya persepsi yang benar tentang kita. Yang 18, jangan suka memuji orang, karena bisa jadi memuji orang itu justru menjerumuskan orang itu. Nah, begitu.
Ya. Katakanlah sesuai apa adanya, kemudian kurangi memuji-muji orang lain, begitu kan. Tapi kalau kita ingin misalnya ya berterima kasih, silahkan. Yang terakhir yang ke-19 adalah kesalahan yang kecil-kecil ya dari lidah-lidah kita ini, apa diantaranya? Lupa wiritan, lupa baca maksurat, yang misalnya sholawat sekarang ini ditargetkan 100 kali, istighfar 100 kali kita lupa. Itu salah bukan pada orang lain, salah pada diri kita sendiri yang kita canangkan. Itu salah diri kita, itu salah sebenarnya, tapi kita sudah bertekad. Begitu. Maka jangan sampai ulang kesalahan kita untuk tidak malas istighfar yang banyak. Mungkin itu saja secara ringkas 19 daripada Afatul Lisan yang kita baca dari kitab Ihya Ulumuddin yang besar itu. Mudah-mudahan yang sedikit ini menambah daripada kekuatan diri kita untuk bisa mengendalikan lidah kita sehingga meluruskan hati kita sehingga hati kita menjadi istiqamah. Dan kalau sudah istiqamah insya Allah seperti kata Allah, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kemusyrikan, dengan kezaliman, maka mereka akan merasa aman. Dan bagi mereka adalah janji-janji dari Allah ya. Walahum, gimana ayat terusnya itu ya, seterusnya al-ayah, tapi yang jelas Allah janjikan dengan surganya. Dan Indonesia, masyarakat muslimin, para asatid yang kami cintai dan asatidah ustazah-ustazah yang kami cintai, akhwat semuanya, Allah katakan ada seorang ulama dari Mesir, Sayyidul Azhar, namanya Syekh Tantawi. Beliau pernah mengatakan dalam tulisannya, Indonesia jannatullahi fil ard. Indonesia itu adalah surga Allah di muka bumi. Maka dari itu dengan PKS sebelum kita masuk surga bersama Rasulullah dan bersama Qiyadah dan saudara kita di surga Firdaus nanti, mari kita jadikan PKS ini penanam tumbuh-tumbuhan yang produktif, yang positif untuk menjadikan Indonesia sebagaimana lambang partai kita adalah padi dan bulan sabit itu ya, menjadi surga Allah di muka bumi. Jannatullahi fil ard, kata Imam Syekh Tantawi. Itu saja. Mohon maaf kalau ada salahnya, ada kurangnya, dan ada kelebihan daripada kata-kata yang tidak bermakna. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita bersama. Saya kembalikan kepada Ustadz Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan kepada Ustaz Nuri Yasin Helsi yang telah menyampaikan tentang bahaya lisan yang tadi ada 19 dan alhamdulillah sudah dijelaskan kepada kita. Tidak perlu disimpulkan lagi. Jadi waktu kita tinggal 15 menit lagi menuju jam 11. Kita masuk kepada sesi pertanyaan. Yang diutamakan adalah yang langsung bertanya ya. Ya, yang langsung bertanya. Di sini ada dua orang yang melambaikan tangan. Pak Marno. Suaranya kecil banget. Ya. Di sini ada dua orang yang sudah melambaikan tangan, Pak Marno dan Pak Ali Sabtono. Kemudian ada satu chat yang nanti akan saya bacakan dari Pak Ahmad Suroso dan ibu-ibu satu lagi nanti ya. Mohon untuk teman-teman yang bertanya untuk bisa mempersingkat pertanyaannya agar bisa ke bagian yang lain ya. Silakan Pak Marno. Fadol. Apa Ustaz? Enggak, tadi salah pencet. Oh, salah pencet. Iya, Pak Ali Sabtono langsung. Enggak juga. Fitri Lukman.
Kalau nggak ada, saya langsung baca yang di chat ya. Oke, Ustaz, ada pertanyaan dari Pak Ahmad Suroso. Ada 2 pertanyaan di sini. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan Bu Fitri. Silakan Bu. Silakan Bu. Ya, mau tanya Ustaz, bagaimana dengan apa yang terbiasa mereka orang yang suka ceplos-ceplos? Itu aja Ustaz. Ya, ibu-ibu banget ini kayaknya pertanyaan nih. Ya. Langsung Gimana bisa Pak Arif? Langsung ya. Langsung saja. Ya. Mohon maaf sebelumnya. Subhanallah, ini pertanyaan pendek tapi berat jawabnya ini. Apalagi kalau misalnya kita suka ceplos-ceplos ya kan. Bu Fitri ya, ceplos-ceplos itu bisa jadi karena kebiasaan, bisa jadi juga karena memang sudah lama nggak ngomong gitu kan, bisa jadi. Makanya saya berharap ceplos-ceplos ini suara hati yang dalam terkadang tidak terkendalikan. Maka saya berharap kita semuanya sebagai kader dakwah memang harus banyak menahan lidah kita. Kalau supaya nggak ceplos-ceplos itu, biasanya supaya nggak banyak nih, pengalaman pribadi saya, banyak ngaji punya binaan. Nah, gitu. Jadi ceplos-ceplosnya tersalurkan lewat likok dan halakok. Tersalurkan. Itulah iya. Gitu. Nanti kalau keceplosan di binaannya, paling binaannya pergi gitu kan. Kali baru ngoreksi diri. Oh iya, itu guru saya ceplos aja. Jadi yang kritik kita, yang nasihatin bukan kita. Apalagi guru kita, karena guru kita kalau kita pas di depan guru kita kan baik-baik biasanya. Kalau di depan murid, kadang muridnya kan kita kadang bisa jadi menganggap murid kita belum tahu lah, kita ceplos-ceplos aja. Ternyata dia satu demi satu mundur. Karena ternyata Ustadz Yasin suka ceplos-ceplos kan gitu kan. Masya Allah, begitu ya. Makanya ya punya binaan yang banyak, misalnya baca Quran yang banyak, ya punya majelis taklim, itu insya Allah ceplos-ceplosnya akan terkendalikan, gitu ya kan. Banyakin aja ya majelis taklim, apalagi targetnya itu 50 orang dalam sampai 2025, itu masya Allah itu majelis 25 orang itu kalau dibagi 2 likok itu, mantap sekali itu, gitu. Makanya ceplos-ceplos kita lewat halakoh dan likok-likok kita. Nah, bagaimana caranya? Udah silakan ceplos-ceplos, tapi yang keluar ujuk-ujuk itu biasanya kalau udah ceplos-ceplos di dalam Miko itu nggak ada ceplos-ceplos yang negatif. Ceplos-ceplosnya kisah Nabi, kisah sahabat, ya kan, kisah para rasul, begitu, kisah-kisah orang soleh. Nyeplos itu biasanya. Kenapa? Dia persiapan dulu. Yang ada di dalam hatinya, ini saya harus persiapan binaan saya selama 1 jam. Nah, begitu kan? Dia mempersiapkan itu. Itu takut salah biasanya kalau murid-muridnya itu biasanya pejabat itu, masya Allah, pejabat di mana saja itu dia persiapan itu. Begitu ibu-ibu, begitu ya para bapak. Banyakin aja yang biasa ceplos-ceplos tuh. Kalau di badminton, di olahraga itu memang banyak kan ceplos-ceplos itu. Tapi kalau di majelis taklim ceplos-ceplosnya itu terarah karena ada ayatnya, gitu kan. Kalau di pasar apalagi itu, banyak teriak-teriak pedagang-pedagang itu. Pak sini Pak, lele, begitu kan. Tapi ceplos-ceplosnya masih bagus itu, lele gitu kan, baju gitu kan. Tapi kalau di dalam senda gurau di masyarakat itu memang terkadang ceplos-ceplosnya kita karena mungkin merasa akrab biasanya gitu. Nah, bagaimana yang akrab-akrab ini, teman-teman kita di tetangga kita atau kawan-kawan kita yang ceplos-ceplosnya itu bermakna. Gimana caranya? Ceplos-ceplos dengan cara dihalakohkan gitu. Memang terkadang kita terlanjur ya, kita itu partai yang harus segala bidang bisa voli, bisa badminton, bisa futsal. Pada usianya udah 55 tahun misalnya, suruh futsal ya repot, begitu kan, akhirnya nyeplos. Ya, kita mau main futsal, masih semangat, PKS mah usia 55 tahun, bukan kayak enteh, begitu kan, usia 45 tahun, tapi sudah kayak 54. Nah saya ini 55, tapi serasa 25, mungkin gitu kan. Ini ceplos-ceplos terkadang, begitu kan. Begitu. Kemudian nanya lagi ceplos-ceplos, misalnya bapak-bapak, ibu-ibu nikah mah satu aja, yang satu di sini, yang satu di sana, yang satu di sono, begitu. Itu ceplos-ceplos. Kesannya mah tidak bohong tapi nyakitin istri kan gitu.
begitu. Makanya Bapak hati-hati kalau ngomong ya, jangan saya mah istri satu aja Ustaz Yasin, satu di Cibitung, satu di Cikarang, satu di Tambun, jangan dibiasakan itu ya. Begitu, itu nikah enggak, istri yang senep. Nah, gitu ya. Makanya ini ya, pahala enggak, dosa itu ditimpakan pada dirinya. Kenapa? Istrinya doain mudah-mudahan suami saya ya Allah dapat hidayah. Jadi kan kesannya kita ini para suami kan nggak punya hidayah. Karena apa? Ceplos gitu. Apalagi Ustadz yang suka ceramah begitu ya, begitu. Ustadz siapa nggak tahu, mudah-mudahan saya bukan ya. Begitu ya. Makanya Bapak. Nah, itu ya Bu. Biar ceplos-ceplosnya yang bagus. Nah, punya binaan, jazakallah Ustaz. Nah, gitu ya. Jazakallah ya Ustaz. Aku mohon maaf kalau cepat-cepat saya salah. Amin. Iya. Ya, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Ahmad Suroso. Sudah habis ya jamnya ya, kayaknya jam saya udah cepet banget ini kayaknya. Jam buat panitia itu kan dicepetin. Ya, dari Pak Ahmad Suroso ada dua pertanyaan, Ustaz. Ya. Yang pertama, apakah kalau kita mempublis kegiatan partai di medsos bisa dikategorikannya atau mengurangi nilai keikhlasan kita karena tujuannya supaya dikenal masyarakat? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita meluruskan isu miring tentang PKS dan muncul debat, apakah ini juga tergolong debat yang tercela? Gitu, Ustaz. Baik, yang pertama, apakah boleh mempublish? Nah, kan gitu ya? Ya. Apa yang menjadi aktiviti daripada our party, gitu kan? Hizbana yang kita cintai ini. Dalam masalah publikasi, dalam masalah penampakan apa yang kita lakukan, Allah dan Rasulnya itu tidak melarang orang yang mengamalkan. Bahkan Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, alladzina yunfikuna amwalahum billaili wan nahari sirra wa alaniyatan falahum ajruhum walahum yahzanun. Ayatnya paling bawah, ayat berapa itu? Saya lupa tuh, 270 berapa ya. Ya, kata Allah, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah siang hari ataupun malam, rahasia atau terang-terangan, mereka dapat pahala dan bagi mereka tidak ada kesedihan. Jangan ragu, udah yang bisa ditampakkan pakai spanduk, tampakin pakai spanduk. Yang pakai corongan seperti kemarin itu pakai odong-odong, ya silahkan begitu. Yang sembunyi-sembunyi lanjutkan begitu, boleh. Tapi jangan kecewa kalau mereka belum bergabung dengan kita. Gitu. Jangan gerundel, menggerutu. Nah, kenapa menggerutu itu? Yang saya khawatirkan menjadi ketidakikhlasan kita muncul. Nah, begitu. Ya udah, terima seperti dulu. PKS itu sebelum ada PKS ada PK. Nah, waktu PK kok segini ya, begitu kan? Begitu. Ya udah nggak apa-apa. Oh, itu menggerutu Ustaz. Sama kita juga menggerutu. Kenapa? Kita belum ikhlas. Gitu. Nah, makanya dikasih sedikit dulu. Karena kalau sudah dikasih besar, bisa jadi sombong. Begitu. Dikasih menang, jadi misalnya satu besar. Belum siap. Kenapa? Karena kita belum pernah belajar politik. Karena kita belum pernah belajar jadi eksekutif. Karena kita belum belajar menjadi orang legislatif. Dan kita belum siap orang-orang yang ada di yudikatif. Begitu. Maka pelan-pelan terus ikuti aja seperti air mengalir. Begitu. Tetapi jangan lupa keikhlasan itu adanya di hati, bukan di penampakan atau diucapkan. Saya ikhlas kok. Tapi besok hati-hati ya, pilih PKS. Gak usah begitu, ngasih begitu kan. Pas pemilu kita datangi. Ingat ya PKS kan gitu. Begitu. Masalahnya terkadang kita sudah ngasih, kemudian pas mau pemilu kita tinggalkan, orang lain datang. Begitu. Makanya kita tidak ikhlas akhirnya. Kenapa? Nah, karena keserobot orang. Begitu. Jadi justru malam hari H itulah penentuan. Begitu. Silaturahmi lanjutkan. Malam hari H itu semua kader datangin TPS.
KPS, kasih itu ubi keju, begitu kan, susu beruang. Jadi bukan susu beruang, tapi susu campur uangnya. Serangan fajar bukan, serangan malam, nah kan gitu, begitu. Nah itu kan bagaimana, haram atau halal? Sedekah kok, begitu. Kita ada pemilu aja sedekah, begitu. Apalagi masih musim pemilu, itu asal tasnya punya, kan gitu kan? Begitu. PKS memang orang banyak bicara, orangnya pinter-pinter, kapasitasnya, kapabilitasnya, dan sebagainya, tas-tasnya juga perlu banyak, tapi terkadang isi tasnya kurang, kan gitu kan? Makanya kita harus ingat itu, konsistensi. Boleh publikasi, boleh sembunyi-sembunyi, tapi tetap ikhlas itu ada di hati. Jangan lupa, sudah sedikit impaknya, tapi tidak ikhlas. Ya gitu kan, apalagi kader PKS ya kan, impaknya bulanan lambat ya kan, impak tahunan terkurangi, kemudian pas zakat tidak memenuhi target. Waduh, kalau saya punya saya sendiri itu saya malu terkadang saya istighfar, ya Allah, kenapa saya nggak sampai target 10 juta, tahun lalu 7,5 juta atau 6 juta itu saya lupa. Ya Allah, murid-murid saya, coba bapak-bapak yang punya murid, pernah nggak doakan grupnya itu, ya Allah, mudah-mudahan grup saya ini semua mendapatkan target. Gitu. Itu, ya Allah, nampakkanlah, ya Allah, murid-murid satu grup saya ini, ya Allah, untuk punya target, ya Allah, tampakkan. Jadi bukan ditampakkan itu amal kita keluar, amal kita ke dalam. Sudahkah penampakan di DPP, DPW, DPD, di bendahara itu, kita tampakkan target 10 juta dari 1.500 kader yang ada di Bekasi ini. Nah, begitu. Insya Allah kita tampakkan dulu amal kita ke kiadah kita, nanti kiadah yang akan menilai kita, karena apa? Ikhwatifillah rahimakumullah, Allah akan membalas pahala amalan kita itu dengan cara seperti ini. Wa quli malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakan, hai Muhammad, berbuatlah kalian, kerjain aja. Kerjain aja. Apa itu? Allah akan melihat, Rasulnya juga, orang beriman melihat amal kalian. Begitu, para kiadah melihat kita. Kalau zaman dulu adalah Rasul sebagai kiadahnya dari para sahabat. Bila kita sekarang kiadah kita ada di atas kita, di pengurus kita. Begitu, kita sebagai kader biasa, ya udah, kita beramal semampu kita. Target berapa Pak Hisam, Pak Budi, targetnya per orang di sini? 10 juta. Nah, cuma 10 juta. Cuma itu kalau bayar pakai dolar, Pak, $1.000 itu. Amin. Kurang itu. Udah bismillah, semuanya bertekad. Tidak ada setoran para pembina kecuali setiap pembinaannya 10 juta semua setorkan. Kalau enggak istighfar, push up masing-masing. Kan gitu kan, mendingan saya push up daripada di kopi. Begitu ya, jangan. Udah tekad dulu 10 juta. Nanti baru. Nah ini karena kader PKS sudah taat pada pimpinannya, semua komitmen 10 juta. Begitu. Enggak ada yang amin ya? Amin ya Allah, amin. Biasanya kalau saya doa itu makbul loh. Amin. Itu, apalagi saya dalam perjalanan. Ini mah di rest area di dekat jalan tol. Amin ya Allah. Musafir begitu kan, tergolimi begitu. Tergolimi ya iyalah, bapak-bapak kita minum kopi lah, kita bapak berjalan. Kok minum kopi Ustaz? Begitu, kopi ke Allah. Amin ya Allah, amin. Iya, insya Allah ya. Itu yang pertama. Yang kedua saya lupa bertanya. Mudah-mudahan saya jawab. Apa tuh Pak yang kedua? Ya. Ketika kita meluruskan isu miring tentang PKS dan tergolong bagaimana berdebat itu ya, mendebat mereka, apa tergolong yang tercela? Sebagai penutup ya. Penutup belum ini ya? Belum ya? Sampai sore iya. Atau bisa di depan istri, jalan kita ini di sampingnya doa. Gak ada kopi nih ya. Pak Suroso, alhamdulillah. Jadi Allah bilang pada kita, ya kan? Kata Allah, boleh mendebat. Wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka dengan perdebatan yang baik.
Itu. Jadi kalau ada orang memusuhi, ingin bertanya, bahkan melecehkan, bahkan reduksi kebaikan partai atau dakwah kita ini, maka kita boleh mengcounternya seproporsional mungkin, proporsional, ya kan, begitu. Jadi insya Allah diperbolehkan, dan itu biasanya humas yang mengerti tentang bagaimana cara, karena mereka sudah dibimbing oleh para asatidahnya, para pembina-pembinanya untuk bagaimana mengcounter hal-hal yang negatif yang diarahkan kepada partai PKS ini. Makanya kita harus membiasakan diri sebelum mereka membuat hal-hal tujuan yang negatif, kita harus pakai yang positif, begitu. Ya. Kita harus positif terus, begitu. Tapi corona tetap negatif ya, gitu ya. Corona harus kita negatifin. Kan? Makanya saya berharap para kader itu kalau bergabung dengan masyarakat, tinggal di sebuah wilayah, kenali medan dulu. Bukan medan yang di Sumatera, medan di sekeliling rumah kita kenali. Bukan sekedar kita kenal jalan-jalan dan gang-gang ataupun, ya kan, kampung-kampung kita. Tapi kenalilah orang-orang yang di sekeliling rumah kita. Sehingga mereka kenalnya dengan kita itu, kita adalah kader partai yang suka tersenyum sama tetangganya. Suka berbagi dengan tetangganya, suka menyapa, salam, berjamaah, begitu. Bukan yang terkenal orang PKS ngerebut masjid, jangan. Begitu, ya itu negatif ngerebut masjid itu. Tapi kalau memakmurkan masjid, positif, begitu. Jadi kesannya bagus, begitu. Kita bina masyarakatnya, majelis taklimnya kita bina, bukan dibinasakan, ya kan, begitu. Insya Allah, begitu. Jadi boleh publish. Boleh juga debat, debat mereka. Tapi kalau bisa sebelum mereka membuat hal negatif, penilaian negatif dan disebarluaskan, kita buat positif. Kalau mereka masih ada yang menyebarkan kenegatifan kita, masyarakat yang akan membela kita, saudaraku. Gitu. Sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW mendengar dari orang-orang Quraisy, Nabi Muhammad ini begini-begini. Para sahabat yang membela Rasulullah, bukan Rasulullah yang membelanya. Gitu ya, makanya kita ingat, kalau ada orang-orang yang mendiskreditkan PKS, caranya bagaimana? Tidak perlu banyak-banyak televisi, radio, walaupun itu perlu, tapi tidak perlu banyak-banyak. Mass media, perbanyakilah kader dan perbanyakilah suaranya. Kalau kader dan suaranya sudah banyak, insya Allah itu tidak akan laku siapapun yang menyebarkan berbagai macam informasi negatif tentang PKS ini. Bagaimana kira-kira? Mudah-mudahan tidak puas, karena saya memang bukan pemuas. Ya gitu. Itu Ustaz ya. Ya. Arif, Ya, silakan. Syukron jazakallahu khairan atas jawaban.